Shalom, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat datang di channel tempat kita bersama belajar, bertumbuh, dan dikuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi setiap kita, dan melalui channel ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya, mendapatkan inspirasi, serta dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like sebagai dukungan, agar semakin banyak orang diberkati melalui konten ini. Jangan lupa juga untuk share ke teman, keluarga, dan saudara seiman, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Bersiaplah untuk diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting, di mana Yesus sendiri memberitakan kematian-Nya. Melalui bagian ini, kita akan memahami bagaimana kematian Yesus bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang disampaikan hari ini meneguhkan iman kami dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini, Yohanes 12 ayat 20-36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Maka terdengarlah suara dari sorga. "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka,
hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 20-36, Yesus memberitakan tentang kematiannya. Ini terjadi setelah ia dielu-elukan di Yerusalem, ketika banyak orang ingin bertemu dengannya. Namun, dalam jawabannya, Yesus tidak berbicara tentang kejayaan duniawi, melainkan tentang kematiannya yang akan segera terjadi. Yesus menggunakan gambaran biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan banyak buah, ayat 24. Ini melambangkan pengorbanannya. Kematiannya akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Yesus juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengikutnya harus bersedia menyangkal diri dan mengabdi kepadanya dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di Yerusalem selama perayaan Paskah Yahudi, menjelang penyaliban Yesus. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Bait Allah untuk beribadah. Dalam bagian ini, Yesus berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kemuliaannya. Orang-orang Yunani, mereka adalah non-Yahudi yang ingin bertemu Yesus, mencerminkan bagaimana Injil akan menyebar ke seluruh dunia. Filipus dan Andreas, murid-murid yang menjadi perantara antara orang Yunani dan Yesus. Orang Yunani yang mencari Yesus menunjukkan bahwa pesannya mulai menjangkau di luar komunitas Yahudi, selaras dengan tema universalitas keselamatan dalam Injil, Yohanes ayat 20-22, orang Yunani yang mencari Yesus. Permintaan mereka untuk bertemu dengan Yesus menunjukkan bahwa misinya bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ini mengarah pada tema Yohanes tentang keselamatan universal. Ayat 23-26. Benih yang mati untuk berbuah. Yesus berkata, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Ayat 23. Yang mengacu pada kematiannya di salib sebagai titik puncak rencana keselamatan Allah. Perumpamaan biji gandum yang mati untuk menghasilkan banyak buah, ayat 24 menggambarkan bahwa kematian Yesus akan membawa kehidupan bagi banyak orang. Yesus menekankan bahwa mengikut Dia berarti siap untuk mengorbankan hidup demi kerajaan Allah, ayat 25-26, ayat 27-30, pergumulan Yesus dan suara dari surga. Yesus mengalami kesedihan mendalam menjelang kematiannya, tetapi tetap menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ayat 27. Suara dari surga menegaskan bahwa kematian Yesus akan membawa kemuliaan bagi Allah. Ayat 31-33. Penghakiman dunia dan salib Yesus. Yesus menyatakan bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, ayat 31, merujuk pada kekalahan iblis melalui salib. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 32 menunjukkan bahwa salib menjadi sarana keselamatan bagi semua bangsa. Ayat 34-36, Yesus sebagai terang dunia. Orang banyak mempertanyakan identitas Yesus sebagai Mesias. Mereka berpegang pada konsep Mesias yang tetap hidup selamanya, sehingga sulit menerima bahwa Mesias harus mati. Yesus menegaskan dirinya sebagai terang yang harus diikuti sebelum kegelapan datang, mengajak mereka untuk percaya sebelum terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
ada sebuah ilustrasi biji gandum dan pak tua santai. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Sumarno. Ia terkenal sebagai petani yang sangat santai. Bukan karena ia malas, tapi karena ia percaya bahwa semua hal di dunia ini tidak perlu diburu-buru. Baginya, hidup harus dijalani dengan penuh ketenangan. Seperti minum teh sambil duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sepoi-sepoi. Suatu hari, seorang anak muda bernama Budi datang ke sawah Pak Sumarno. Ia ingin belajar bertani karena ia baru saja menonton video motivasi di media sosial tentang kesuksesan lewat bertani. "Pak, saya ingin jadi petani sukses seperti Bapak. Apa rahasianya?" tanya Budi dengan semangat membara. Pak Sumarno mengelus jenggotnya, lalu tersenyum. "Nak, rahasianya ada pada biji gandum." Budi mengernyitkan dahi. "Biji gandum? Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Sumarno mengambil segenggam biji gandum dari saknya dan menunjukkannya kepada Budi. "Lihat ini, kalau biji ini kusimpan saja di laci rumah, kira-kira akan tumbuh atau tidak?" "Ya, jelas tidak, Pak. Kan harus ditanam dulu," jawab Budi, dengan yakin. Pak Sumarno mengangguk. "Betul, biji ini harus jatuh ke tanah dan mati dulu. Maksudnya, harus tertimbun dalam tanah dan mengalami proses sebelum akhirnya bertumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan banyak gandum." Budi mulai paham. "Oh, jadi maksudnya, sesuatu itu harus berkorban dulu sebelum bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar?" Pak Sumarno tersenyum puas. "Betul, Nak. Sama seperti hidup kita. Kalau kita hanya ingin nyaman dan tidak mau berkorban, kita tidak akan menghasilkan apa-apa." Budi terdiam, lalu berkata, "Tapi, Pak, kalau saya jadi biji gandum, saya pasti takut. Gelap di dalam tanah, dingin, terus harus mati lagi. Nggak enak banget." Pak Sumarno tertawa. "Memang, Nak, tapi lihat hasilnya. Dari satu biji yang mati, nanti akan tumbuh gandum yang menghasilkan banyak biji lain. Begitu juga hidup kita. Kalau kita terus-menerus mempertahankan hidup kita sendiri, tanpa mau berkorban untuk Tuhan dan sesama, hidup kita akan sia-sia." Budi mengangguk-angguk. Wah, jadi ini yang Yesus maksud waktu dia bilang, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pak Sumarno tersenyum lebar. "Pintar juga kamu. Yesus mengajarkan kita untuk tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Dia sendiri memberi teladan dengan menyerahkan hidupnya untuk kita semua." Budi terdiam sejenak, lalu bertanya, "Jadi, Pak, apakah saya harus mengorbankan hidup saya juga?" Pak Sumarno menepuk pundaknya sambil tersenyum. "Tidak harus dengan cara dramatis, Nak. Mulailah dari hal kecil. Berbagi dengan orang lain, menolong yang membutuhkan, dan hidup dalam terang Tuhan. Itu juga pengorbanan yang berharga." Budi mengangguk penuh semangat. "Baik, Pak. Mulai sekarang saya siap jadi biji gandum yang bertumbuh." Pak Sumarno tertawa dan menyerahkan sekantong biji gandum kepada Budi. "Nah, sebagai latihan, coba tanam ini dulu di ladangmu. Kalau berhasil, baru kita bicara tentang pengorbanan yang lebih besar." Pelajaran dari ilustrasi ini. Yesus mengajarkan bahwa hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain, seperti biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Kita juga harus rela berkorban untuk Tuhan dan sesama. Jangan takut untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi dalam kehidupan.
Belajar mengorbankan diri untuk Tuhan. Yesus memberikan hidupnya bagi kita, maka kita juga dipanggil untuk hidup bagi Dia. Ini bisa diwujudkan dengan melayani sesama, hidup kudus, dan setia kepada firman-Nya. 2. Mengutamakan kerajaan Allah daripada kepentingan pribadi. Dunia mengajarkan kita untuk mencari kenyamanan, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk menyangkal diri dan mengikutinya. 3. Hidup sebagai terang. Di dunia, kita harus menjadi saksi Kristus dan membawa terang kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitakan kematiannya bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan dan keselamatan bagi dunia. Ia mengajak kita untuk percaya kepadanya dan hidup dalam terang-Nya. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, rela berkorban, dan menjadi terang di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pengorbanan Yesus yang membawa kehidupan bagi kami. Tolong kami agar dapat hidup dalam terang-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Kuatkan iman kami supaya kami setia sampai akhir. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.